Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai program pengembangan masyarakat lahan kering Dusun Manggaan, Desa Kelean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Gambaran umum. Di Indonesia terkenal dengan negara agraris yang memiliki luas lahan kering yang cukup besar. Di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap sektor pertanian, seperti halnya di daerah Madura. Daerah Madura memiliki iklim yang cukup panas, sehingga mereka memiliki luas lahan kering yang cukup besar. Untuk karakteristik lahan keringnya yang ada di Madura seperti kondisi alamnya, yaitu ada perbukitan kapur, lahan kering yang curah hujannya cukup rendah. Terkait tantangannya, kekurangan air, atau bisa dibilang air yang di Madura sendiri memiliki lahan yang kering dan mereka harus tergantung pada tada hujan. Jika untuk potensinya sendiri, meskipun memiliki tantangan pada lahan kering di Madura, memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama pada pertanian komoditas pangan dan hortikultur. Untuk perkembangan lahan keringnya sendiri, lahan kering memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebab dimanfaatkan untuk ekspor berbagai komoditas pertanian. Potensi lahan keringnya sendiri yaitu bisa mengembangkan meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Yang kedua, pertanian lahan kering dapat membuka peluang kerja baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri. Bisa dimanfaatkan juga lahan kering yang ada di sekitar rumahnya mereka. Yang ketiga, lahan kering dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan apabila dikelola dengan benar, sebab sangat menguntungkan bagi masyarakat dan juga negara Indonesia. Oke, selanjutnya dengan saya, yakni sekilas lokasi. Nah, di sini kelompok kami mengambil lokasi di Dusun Manggaan, Desa Kelean, Kecamatan Socah. Nah, Dusun Manggaan di sini merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Kelean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Kebanyakan dari warga Dusun Manggaan bermata pencaharian sebagai petani. Tak heran, memang potensi yang berada di desa tersebut merupakan bentangan alam yang dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai lahan pertanian. Tidak hanya itu, terdapat sebagian kecil masyarakat Dusun Manggaan yang memiliki profesi sebagai pedagang, wira swasta, dan pegawai negeri. Nah, untuk kerentanan lokasi yang ada di Dusun Manggaan, yakni yang pertama perubahan iklim. Nah, adanya perubahan iklim ini memperparah situasi dengan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, serta dapat mengganggu jadwal tanam dan panen. Dan selanjutnya yakni kekeringan. Kekeringan di sini terutama saat musim kemarau membuat lahan pertanian menjadi kering dan produktivitas juga menurun. Nah, yang terakhir yakni ketergantungan pada hujan. Masyarakat di Desa Manggaan juga sangat bergantung pada curah hujan untuk pertanian mereka. Curah hujan tidak menentu juga menyebabkan gagal panen dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, potensi lokasi. Dusun Manggaan, Desa Kelean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sehingga masyarakat di Dusun Manggaan menjadikannya sebagai sumber utama produksi pangan. Hasil dari komoditas pangan di Dusun Manggaan sendiri yaitu terdapat padi, jagung, kacang, dan juga ketela. Selain pertanian, masyarakat Dusun Manggaan juga melakukan kegiatan beternak. Kegiatan beternak yang dilakukan yaitu beternak sapi, kambing, dan juga ayam. Selain komoditas pangan, di Dusun Manggaan sendiri yaitu terdapat komoditas buah-buahan seperti mangga, sawo, nangka, dan juga rambutan, sehingga ketika dijual menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat di Dusun Manggaan. Kemudian dilanjutkan dengan saya, yakni ada beberapa program usulan yang telah kami rancang. Yang pertama ada pelatihan, yakni pelatihan terkait dengan keuangan dan pemasaran. Di sini kenapa kita memilih pelatihan keuangan dan pemasaran? Karena
mayoritas masyarakat di desa tersebut belum memiliki keahlian dan pengetahuan secara khusus mengenai pengelolaan keuangan dan mengenai pemasaran terkait dengan komoditas yang telah dihasilkan. Sehingga harapannya nanti pelatihan keuangan dan pemasaran ini bisa memaksimalkan pendapatan dan juga perekonomian dari masyarakat setempat. Pelatihan yang kedua yakni terkait dengan pembuatan rumah burung hantu, di mana pelatihan ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan terkait hama tikus. Sehingga dengan adanya pembuatan rumah burung hantu di tengah persawahan bisa mengurangi populasi dari hama tikus dan nantinya diharapkan produktivitas padi yang dihasilkan bisa lebih optimal dan maksimal. Program usulan yang ketiga yakni pelatihan terkait penerapan teknologi pertanian, yang mana program ini dirancang untuk mempermudah pertanian khususnya pada petani-petani di Dusun Manggaan untuk mempermudah proses pertaniannya, sehingga mereka bisa mengadopsi teknologi-teknologi pertanian yang canggih untuk mengefisiensikan pekerjaan mereka di sawah. Nah, untuk program usulan selanjutnya yaitu yang pertama ada pelatihan pembuatan pupuk organik. Untuk program usulan ini sendiri dirumuskan berdasarkan adanya permasalahan yang ada di Dusun Manggaan. Permasalahannya yaitu terkait dengan terbatasnya jumlah pupuk subsidi yang ada di Dusun Manggaan, sehingga para petani butuh effort lebih untuk mendapatkan pupuk subsidi. Oleh karena itu, kami mengusulkan suatu program yaitu pembuatan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang ada di Dusun Manggaan. Untuk selanjutnya yaitu ada diversifikasi tanaman dengan konsep permakultur. Nah, untuk program diversifikasi tanaman dengan konsep permakultur di sini sendiri kami rumuskan dikarenakan sebagai pemanfaatan pekarangan rumah warga, sehingga warga memiliki tanaman lain selain tanaman pangan yang ditanam di sawah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah, yaitu suatu program pemberdayaan yang kami usulkan, yang mana di dalam sejarah ini sendiri nantinya terkandung program-program kerja yang sudah disebutkan di sebelumnya, yaitu terdapat 5 program kerja. Untuk sejarah sendiri, ini merupakan kepanjangan dari sejahtera bersama rakyat. Dengan adanya sejarah dapat berperan dalam mengubah struktur dan proses kelembagaan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas kelima modal dengan bersinergi bersama pemerintah dan lembaga terkait. Nah, harapannya dengan penerapan strategi ini adalah masyarakat mampu mendapat penghidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini pola SLF dari Dusun Manggaan. Yang pertama yakni pemetaan kerentanan. Didapatkan pemetaan kerentanan yang pertama dari shock, yakni harga yang fluktuatif dan hasil panen yang tidak menentu. Untuk tren, sebagian dari masyarakat belum mampu menyewa peralatan pertanian dan kurang mengikuti perkembangan teknologi pertanian seperti penggunaan traktor, combine, dan pompa air. Yang selanjutnya yakni seasonality, musim kemarau yang terkadang berkepanjangan sehingga mempengaruhi hasil panen atau pertanian, serta komoditas pada saat musim kemarau yang ditanam juga relatif sedikit. Selanjutnya yakni aset pentagonal atau aset penghidupan. Yang pertama yakni human capital. Masyarakat Dusun Manggaan memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pertanian tradisional. Juga mayoritas masyarakat dengan umur di atas 50 tahun masih secara aktif melakukan kegiatan bertani, serta sedikit sekali generasi muda yang tertarik di bidang pertanian. Selanjutnya yakni dari natural capital, keterbatasan akses pengairan, musim kemarau yang sering berkepanjangan, dan mayoritas jenis lahan adalah jenis lahan kering. Untuk financial capitalnya sendiri, adanya bantuan bagi lansia, bantuan KIPK, bantuan bagi masyarakat janda, serta mayoritas penduduk yang masih bergantung pada pertanian subsisten, sehingga pendapatan mereka relatif tidak stabil. Dan selanjutnya yakni dari social capital, di Dusun Manggaan juga terdapat Gapoktan atau gabungan kelompok tani yang bernama Gapoktan Makmur Sejahtera. Untuk physical capitalnya sendiri yakni berupa bantuan pompa air dari Babinsa yang terbatas, traktor dengan sistem sewa, minimnya infrastruktur irigasi. Nah, yang selanjutnya yakni transformasi struktur dan proses. Nah, dengan adanya sejarah ini, sejarah dapat berperan untuk mengubah struktur dan proses kelembagaan dengan melakukan
pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas dari kelima modal utama atau pentagonal aset tersebut dengan bersinergi bersama pemerintah dan lembaga terkait. Nah, untuk strategi penghidupannya sendiri, sejarah membantu masyarakat untuk mengembangkan strategi penghidupan yang berkelanjutan seperti diversifikasi produk pertanian dengan konsep permakultur, pemanfaatan sumber daya yang optimal dan bijaksana, perluasan jaringan pemasaran, keterampilan manajemen, serta penerapan teknologi pertanian secara bertahap. Nah, untuk hasil penghidupannya sendiri adalah masyarakat diharapkan mampu mendapatkan penghidupan yang layak dan lebih baik. Hasil tersebut mencakup seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kerentanan, serta kesejahteraan yang berkelanjutan. Selanjutnya penutup, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Dusun Manggaan terangkum dalam beberapa program usulan, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Beberapa usulan telah dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan kondisi wilayah di dusun tersebut. Nah, keberhasilan program ini juga bergantung pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses, dari perencanaan hingga pelaksanaan, diharapkan solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.